Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Nuni IT Online Seminar Phase 3 Emerging Trends in Information Technology, webinar yang sudah berlangsung seriesnya mulai tanggal 28 Maret kemarin sampai dengan hari ini, sesi terakhir di 9 April 2022. Sebelum kita memulai sesi webinar pada pagi hari ini, saya akan sedikit membacakan beberapa rules yang ada dalam webinar ini. Yang pertama, mohon kepada peserta webinar untuk menonaktifkan audio Zoom selama Pak Syarif melakukan presentasi. Nanti jika sudah sesi tanya jawab, silakan untuk bisa raise hand terlebih dahulu ya, untuk nanti baru boleh open mic. Kemudian kepada para peserta dimohon untuk mengubah display name Zoom ya, agar bisa kita lihat ini dari kampus mana saja. Terima kasih kepada beberapa mahasiswa dari BINUS, dari STIMIK Jakarta, dari UII, ada Atmajaya yang sudah merename. Mohon teman-teman yang lain juga berkenan untuk melakukan rename display name Zoom. Kemudian ketika sesi presentasi, silakan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui chat dulu, atau dari Pak Syarif bagaimana Pak untuk misalnya datanya jawab mau di akhir semua atau bisa misalnya menginterupsi di tengah-tengah presentasi Bisa Pak? menyela saja mungkin ya. Oh ya, baik. Jadi kalau misalnya sudah nggak sabar mau bertanya, ada hal yang menarik dibahas gitu ya, bisa langsung nanti raise hand, nanti bisa nanti langsung open mic saja gitu. Jadi bisa lebih hidup seperti itu. Kemudian nanti di akhir sesi webinar ini akan ada exit ticket yang linknya saya akan bagikan nanti untuk nanti kami membuatkan sertifikat kehadiran. Dan seluruh sesi webinar akan direkam untuk keperluan dokumentasi. Untuk sesi-sesi webinar sebelumnya yang dari Universitas Islam Indonesia sudah tersedia di YouTube UII IT Solution Enablers. Nah, jadi barangkali rekan-rekan sekalian mau melihat yang sesi webinar sebelumnya, bahkan yang phase 2 dan phase 1 ya, kalau sekarang kan yang phase 3. Nah, sebelumnya juga tahun lalu dan 2 tahun lalu itu juga ada di YouTube kami. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, saya akan mengenalkan siapa sih pembicara kita pada pagi hari ini. Jadi, kita hari ini akan membahas mengenai Efficient Machine Learning Model for Internet of Things Applications. Beliau pembicara kita adalah Bapak Dr. Syarif Hidayat, MIT. Beliau dulu menjalankan S1-nya, menyelesaikan S1 di Universitas Gajah Mada, Ilmu Komputer, kemudian S2-nya di School of Computer Science, The University of New South Wales, Sydney, Australia, dan S3 beliau menyelesaikan di program studi S3 Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada. Nah, beliau untuk disertasinya membahas mengenai model klasifikasi dengan kompleksitas rendah pada sistem deteksi jatuh. Beliau juga merupakan dosen di program Pasca Sarjana atau Magister Informatika UII. Mata kuliah yang beliau ampu mencakup ada Machine Learning, Big Data Analyst, Big Data Administrator, Forensika Internet, Arsitektur Sistem dan Artefak Digital, serta Teknologi Informasi dan Pengembangan Bisnis. Jadi antara data science dan juga cyber begitu ya, keahlian atau expertise dari Pak Syarif ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya kenalkan. Barangkali Pak Syarif mau memperkenalkan diri lebih jauh, saya persilakan untuk memulai webinarnya. Silakan Pak Syarif. Baik, terima kasih Bu Fairuz atas kesempatannya. Saya izin untuk share screen ya, tapi mungkin kita bapak ini dulu ya. Baik, ini yang perkenalkan dulu, nama saya Syarif Hidayat. Tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Bu Fairuz selaku moderator. Insya Allah hari ini akan mencoba sharing gitu ya, tema mengenai efficient machine learning model for Internet of Things applications gitu ya. Slide-nya ini kebetulan teknikal gitu ya, tapi mungkin ada sedikit saya izin share screen ya untuk sedikit memotivasi teman-teman gitu ya. Sebentar, ini cuma ngasih semangat saja ke teman-teman terkait dengan IoT gitu ya, Internet of Things yang
hype-nya sudah dapat dari beberapa tahun yang lalu, dipicu oleh mungkin salah satunya industri 4.0 yang nanti coba saya akan coba ulas sedikit ya mengenai industri 4.0. Salah satu tenaganya ada di IoT ini gitu ya. Tapi sepertinya masih ngawang-ngawang. Pemerintah juga belum punya. Kebetulan 2 tahun terakhir ini saya diminta sebagai asesor untuk e-government ya, untuk SPBE ya, jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik kalau bahasa Indonesianya. Juga roadmap-nya terutama untuk industri 4.0 ini masih belum jelas gitu ya. Nah, maka dari itu saya barusan searching, baru keingat ada beberapa teman yang mungkin sedikit bisa memotivasi terutama teman-teman mahasiswa ya, gitu ya. Kenapa saya sebutkan teman-teman mahasiswa? Karena tenaganya yang masih banyak, ngambil resiko masih bisa. Sementara kalau dosen-dosen kebanyakan itu sudah punya momongan segala macam tanggung jawab sehingga agility-nya itu kurang biasanya gitu ya. Hal ini kaitannya dengan startup gitu ya. Jadi sebuah entitas bisnis jenis baru yang memungkinkan teman-teman mahasiswa di sini untuk bisa jadi sultan di usia muda gitu ya. Tapi bukan dengan cara nipu orang semacam binary option atau robot trading itu ya. Robot trading itu seolah-olah memang menggunakan data science, tapi sebenarnya nipu, pura-pura saja gitu. Gitu. Nah, coba saya sharing ini sebelum kita masuk ke materi untuk memotivasi, gitu ya. Ini yang satu alma mater kita, gitu ya. Yang satu alma mater kita, jadi kantornya juga cuman sebelahan saja tuh sama UI, gitu ya. Ini artinya memotivasi teman-teman untuk bahwa IoT ini sebenarnya sudah mulai dapat momentum nih belakangan hari ini ya. Jadi kalau kita berbicara IoT untuk sementara ini, kalau di pemerintahan nanti dulu lah ya. Tapi untuk dunia startup ini, domain yang paling seksi, yang paling banyak uangnya itu di perikanan, gitu ya. Nah, 5 startup yang di bidang perikanan itu, ini salah satunya e-fishery ini ya. Kalau ini ada di Bandung, saya kurang begitu mengenal secara personal, gitu ya. Nah, yang kedua ini Jalatek, ini kantornya ada di dekat UII, gitu ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak minta izin juga ke foundernya, tapi saya bocorkan saja. Untuk gajinya mungkin ya, hanya untuk memotivasi. Jadi kalau di Jogja itu UMR-nya yang termasuk yang paling rendah. UMR di Jogja itu hanya 1,7 juta gitu ya. Paling rendah mungkin di Indonesia gitu. Tapi posisi Jalatek sebagai salah satu startup perikanan ini kemarin setelah dapat funding ini. Jadi Jalatek ini baru bahkan di saat pandemi ya, bahkan di saat pandemi dapat funding hingga 6 juta dolar, 85 miliaran kalau nggak salah. Ya sekitar itulah. Banyak lah dapatnya 6 juta dolar untuk startupnya dia gitu ya. Terus kemudian kalau yang e-fishery dapatnya lebih banyak lagi. Dapatnya kalau nggak salah e-fishery itu sampai 90 juta dolar seri A ya udah seri B atau sudah seri A saya kurang paham ya kategorisasinya. Tapi intinya adalah kalau teman-teman di sini itu mulai merintis startup atau bisnis ya di bidang IoT sekarang lagi pas momentumnya. Gitu ya. IoT ini kemudian nanti ya hampir semua startup sekarang tidak bisa lepas dari istilah yang namanya data science. Bisa dicoba nanti ketika pitching, ketika mencoba untuk mencari investor, itu biasanya ada pertanyaan ini data science-nya ada di mana? Ngolah datanya ada di mana? Biasanya ada di situ. Nah, artinya saya hanya ingin menjelaskan teman-teman di sini, gitu ya. Walaupun mungkin secara pemerintahan itu belum jelas, gitu ya. Tapi artinya ketika teman-teman di sini sudah mulai ngeksplor aplikasi untuk IoT, gitu ya, untuk industri, lagi naik, lagi mau naik. Jadi kalau kita berbicara Bitcoin, investasi Bitcoin ya lagi mulai trendingnya dari situ. Jangan
di tahun 2020 ini Anda baru investasi Bitcoin, ya kalau mau investasi Bitcoin tahun 2015 dulu, gitu ya. Untungnya akan banyak. Jadi baru mulai riding, gitu ya, teman-teman masuk di sini. Itu begitu ya tentang sedikit motivasi teman-teman mengenai IoT, gitu ya. Nah kita masuk ke materi yang sungguhnya ya, materi tentang bagaimana kita create efisien machine learning model untuk Internet of Things gitu ya. Nah, kebetulan saya agak sedikit senang saya bahas ini karena disertasi saya tentang ini gitu ya. Walaupun tidak sengaja. Tidak sengajanya kenapa? Karena tahun 2011 saya pulang master itu 2010 dari Sydney, ngambil bidang waktu itu belum hype namanya data science. Yang hype namanya masih data mining dengan data warehousing. Data mining jadinya sekarang jadi data science itu. Yang data warehousing sekarang ngetrend dengan istilah entah itu big data, entah itu business intelligence. 11-12. Nah, 2011 itu algoritma yang lagi hangat namanya random forest. Gitu ya. Kalau teman-teman yang dari Jawa Timur mungkin pernah main ya, datang ke Jatim Park 3 yang ada dinonya itu ya. Tapi bukan di dinonya, main ke yang apa ya, wahana yang teknologi-teknologi gitu. Jadi kalau kita main tinju, ya kita berdiri. Kontrolernya badan kita. Jadi bukan posisi mager. Kalau e-sport sekarang kan nggak e-sport ya, entah itu Anda pakai joystick, entah Anda pakai gamepad, yang olahraga jempolnya Anda. Itu kalau pakai PlayStation. Tapi kalau pakai Xbox 360, Xbox 360, Anda harus berdiri. Gitu. Kalau mau main mobil-mobilan, Anda tangannya harus diangkat begini. Gitu. Nyetir beneran, walaupun nggak ada yang dipegang. Gitu ya. Itu algoritma yang dipakai untuk mengenali postur tubuh kita, itu pakai random forest. Tahun 2011 itu lagi anget-angetnya. Gitu. Maka saya tahun 2014 sebenarnya dari 2013 itu berusaha mengusulkan untuk disertasi di bidang random forest, algoritma yang dipakai di Microsoft Xbox 360 gitu ya. Yang sekarang diangkat lagi. Walaupun saya jadi pesimis ya, karena Xbox 360 tidak laku. Dunia merging ya antara dunia nyata dengan dunia maya sekarang diangkat oleh perusahaan namanya Meta, dulunya Facebook. Jadinya metaverse. Bagi saya omong kosong. Kenapa omong kosong? Ya gimana nggak omong kosong? Saya biasa tiduran mager, milih-milih makanan datang. Sekarang saya harus pakai kacamata, terus berdiri, nyusuri lorong, seolah-olah nyusuri lorong gitu. Udah budaya mager disuruh jalan lagi gitu ya. Ya bagi saya itu nggak masuk. Makanya metaverse saya, ini cuma pendapat pribadi ya, agak sedikit perjuangan. Kenapa perjuangan? Karena bukan karena bawa sesuatu yang baru, tapi karena menggerakkan orang dari mager ke, kalau dari aktif ke mager itu gampang, tapi kalau dari mager ke aktif agak sedikit sulit. Gitu. Dan itu dunianya di Meta ya. Jadi intinya saya pengen sedikit kembali lagi ya, bahwa di Xbox 360 untuk bisa mengenali postur tubuh kita, itu pakai algoritma namanya random forest. Kenapa saya bilang itu karena disertasi saya itu kecelakaan? Karena ini berita buruk bagi teman-teman yang mendalami data science. Kalau kalian merasa bahwa kalian itu senang dengan sesuatu yang bergerak cepat, data science cocok bagi kalian. Tapi nanti seiring berkembangnya umur gitu ya, kalian itu segen ya. Kalau zaman saya dulu bikin website pakai PHP murni ya, installnya ya pakai command line gitu. Sekarang dulu terus kemudian geser, ada yang namanya Code Igniter, geser lagi nanti ada namanya Laravel. Sekarang nggak cukup, jadi bergeraknya website cepat, tapi data science lebih cepat lagi. Jika kalian yang posisinya itu pengen belajar sekali untuk seumur hidup, data science bukan tempatnya. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena bergeraknya cepat. Saya tahun 2014 disetujui untuk ngangkat tema random forest. Tahun 2017 nongol adiknya kurang asem.
gitu namanya extreme gradient boosting. Sampai sekarang di kompetisi data science yang cukup populer, Kaggle itu ya, kaggle.com itu secara de facto maupun de jure state of the art-nya gitu ya. Algoritma yang paling advance itu masih dipegang namanya extreme gradient boosting, XGBoost gitu ya. Nah, adiknya si random forest yang jadi tema saya. Sehingga waktu itu kita harus pivot. Nah, bahasanya orang startup itu harus pivot. Bahasanya orang pemrograman web harus agile, lincah. Sehingga saya kemudian diminta untuk, oh Pak, harus diganti temanya. Jangan meningkatkan akurasi di random forest. Tapi terus kemudian saya cari-cari, akhirnya nemunya di bagaimana kita menerapkan machine learning itu di perangkat dengan komputasi yang rendah, ya, dengan komputasi rendah, semacam smartwatch. Waktu itu saya mendeteksi aktivitas menggunakan sensor accelerometer, ya, giroskop lah kalau kalian teman-teman tahu ya. Jadi supaya kalian kalau pakai handphone itu miring bisa jadi landscape, kalau berdiri jadi portrait itu kan pakai sensor namanya accelerometer dan giroskop. Atau kalau teman-teman di sini biasa pakai Adidas running gitu ya, atau pakai Strava gitu ya, biasa lari gitu ya, berapa kali langkah gitu dari yang sudah kita tempuh itu kan pakai accelerometer gitu. Nah, saya menggunakan itu untuk mendeteksi aktivitas gitu ya. Jadi perangkatnya itu karakteristiknya ya kalau processing powernya rendah. Kalau nggak processing powernya rendah, baterainya cepat habis gitu. Jadi kita nggak bisa menerapkan algoritma-algoritma yang kayaknya lagi nge-hype sekarang, yaitu nanti saya singgung, namanya apa sih, deep learning gitu ya. Deep learning. Kemarin sama foundernya si Jala ditanya, deep learning itu apa sih? Gitu. Tapi nanti juga lucu, banyak dosen yang nggak ngerti bedanya machine learning sama deep learning. Ngertinya cuma kalau deep learning itu jaringan, meniru jaringan saraf tiruan saraf manusia gitu. Itu cuman istilah yang nggak ada isinya gitu. Gitu ya, deep learning nggak bisa dijalankan di perangkat ya semacam smartwatch. Coba bisa nggak bisa, tapi kemudian 10 menit baterainya habis itu urusan lain gitu kan, jadi nggak praktis gitu. Nah itu yang kemudian akhirnya machine learning akan tetap dapat tempat gitu ya, yaitu di perangkat-perangkat namanya sekarang ngetrennya dengan istilah IoT, Internet of Things, tapi ada nama lain namanya embedded system gitu ya, nanti ada nama lain namanya ubiquity computing ya, namanya begitulah pokoknya. Intinya sih perangkat-perangkat kecil gitu ya. Ini sebagai awalan dari materi kita di awal ini ya. Ini Internet of Things, gambarnya sudah cukup menjelaskan ya apa itu Internet of Things gitu. Nah, nanti intinya sih semuanya terhubung ya, tanaman juga terhubung, kita bisa monitor ya, rumah bisa terhubung, helikopter, sepeda kita bisa terhubung gitu ya. Sekarang kalau lagi hujan ya kita balapan secara virtual saja juga ada, sudah biasa gitu ya. Kipas angin, terus kemudian nanti pesawat, segala macam TV gitu ya udah biasa. Sekarang semuanya terhubung. Truk ya, kalau untuk kargo itu dapat tempat sekali gitu. Ada startupnya sendiri untuk kargo gitu ya. Itu begitu. Itu Internet of Things ya, intinya sih semua perangkat yang dulunya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa denger gitu ya, sekarang jadi bisa ngomong, bisa denger, ngasih tahu. Pohon ada di pohon di mana ya, agak lupa saya, ada pohon terkenal itu ya, itu yang ngawasi banyak sekali orangnya. Jadi mulai dari kulit pohonnya diawasi, pertumbuhan akarnya diawasi, pertumbuhan apa sih namanya, daunnya diawasi, konsumsi oksigennya maupun karbon dioksida, konsumsi karbon dioksida maupun oksigen yang dia hasilkan diawasi segala macam. Itu IoT gitu ya. Jadi IoT adalah gitu ya, teknologi yang membuat objek-objek fisik ini untuk kemudian dilengkapi dengan sensor gitu ya, ada processing ability-nya, bisa mikir gitu ya, dikasih software, kasih teknologi sehingga dia bisa ngomong, bisa connect, itu benernya bisa ngomong, bisa dengar, bisa ngomong satu sama lain gitu ya, bisa suatu ngomong antara perangkat satu dengan perangkat yang lain gitu. Nah,
Aduh, kok masuknya ke sini. Nah, kenapa begini gitu ya? Kenapa mau begini gitu? Oh iya, ini kenapa lain ya nanti di industri 3.0 dengan 4.0 kadang-kadang ada orang nggak bisa membedakan. Jadi IoT ini kenapa sih penting gitu? Ya karena membantu orang untuk bisa hidup dan bekerja dengan lebih efisien, dengan lebih cerdas gitu ya. Gitu. Nanti terjemahannya bisa panjang lebar lah ya, tapi kita coba bacakan saja di sini gitu ya. Meningkatkan kemampuan bisnis secara umum gitu ya nanti. Terus kemudian meningkatkan customer experience, salah satunya itu nanti dengan customized education gitu ya misalnya gitu ya. Kalau yang namanya Gojek udah pakai itu pasti gitu ya. Kemudian menghemat waktu dan uang gitu ya, meningkatkan produktivitas employee segala macam lah ya gitu ya. Anda bisa baca lebih lengkap nanti cari juga informasinya di internet mengenai kenapa orang perlu menggunakan IoT gitu ya. Tapi salah satu yang asik adalah nih kalau karena ini sudah membahas mengenai industri 4.0 ya. Jadi kalau di industri 3.0 itu, saya urutkan mungkin ya, saya nggak ngerti, agak-agak sedikit kacau saya skemanya ketika dimulai dari awal ya. Tapi dulunya orang yang namanya kerja buat sesuatu itu dengan tangannya, itu yang nggak pakai industri, terus kemudian pakai alat, pakai mesin, itu industri kalau nggak salah 1 atau 2.0 saya kurang tahu ya. Tapi ini evolusinya. Setelah punya alat, tapi alatnya itu harus didorong pakai manusia, misalnya kereta kuda gitu ya. Terus kemudian kalau kapal itu harus dikayuh gitu ya, didayung. Terus kemudian nongol industri 3.0 ya, kalau nggak salah namanya James Watt ya, yang menemukan mesin mesin uap gitu ya. Jadi walaupun laut itu nggak ada anginnya, Jack Sparrow kan sudah puyang tuh kalau ketemu laut nggak ada anginnya, udah terdampar di tengah laut gitu ya. Dengan mesin uap nggak peduli dia gitu ya, kayuh terus bisa sampai mesin uap. Terus kemudian ada yang namanya otomasi. Kalau pakai robot-robot itu industri 3.0. Robot itu masih industri 3.0. Jadi kalau kita mau assembly mobil itu masih 3.0. Ya, mesinnya itu masih sendiri-sendiri, itu masih 3.0. Kuncinya 4.0 itu apa? 4.0 itu antara mesin satu dengan mesin yang lain itu ngobrol gitu ya. Wah, ternyata saya butuh chat gitu ya. Robot yang ini tuh fungsinya ngechat. Maka dia bisa ngecek, wah saya butuh chat. Maka dia bisa ngontak mesin yang lain untuk kemudian mengecek ketersediaan di gudang. Nanti kalau di gudang itu sudah kosong, maka otomatis dia akan pesan ke suppliernya. Ketika suppliernya ada, nanti dia akan otomatis bikin apa namanya purchase order gitu ya, bikin PO untuk kemudian mengirimkan supaya tidak terlambat gitu ya. Jadi namanya di SI jadi apa namanya? Jadi untuk disaster itu ya. Jadi untuk delivery juga sih artinya untuk menjamin bahwa produktivitas selalu bisa berlangsung. Itu industri 4.0. Kuncinya mesin satu bisa ngobrol dengan mesin yang lain. Jadi kalau teman-teman di sini menggunakan IoT, contohnya adalah, wah nanti gitu ya, remote itu sudah pakai IoT atau belum gitu ya. Ya sudah, kalau pertama matikan lampu gitu ya, matikan lampu. Tapi itu nggak menarik gitu ya. Jadi kalau, nah ini sebagai ilustrasi bercanda dikit boleh ya. Nah, saya suka lupa waktu kalau ngomong. Nah, istri yang solihah itu, yang kalau suami ini bercanda dia, ini ngasih ilustrasi serius, tapi nggak bercanda penjada serius lah. Istri yang solihah itu kita beruntung kalau jadi laki-laki. Itu kalau pulang, wah, kutuk, nih bikinin kopi gitu ya. Terus istri kita bikinin kita kopi. Paham ya? Itu sudah surga itu. Itu sudah surga. Dapat istri yang menurut itu sudah surga. Tapi ada lagi level istri yang lebih solihah lagi dari itu. Kita pulang, itu istri kita tahu kebutuhan kita tanpa kita ngomong. Gitu ya. Kita diem, duduk, itu sudah dibikinin kopi. Gitu ya. Sudah, ya kadang-kadang mijeti, kadang-kadang enggak. Ya tergantung, gitu ya.
nyiapin air hangat, sudah disiapin tanpa kita intervensi. Bahkan nanti istri kita itu tahu, kalau kita ditanya, bahkan kita nggak tahu kalau ditanya, ayah mau makan apa? Wah, nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Terus kemudian istri kita tiba-tiba itu tahu loh yang kita mau. Wah, ayah butuh asinan kan? Gitu. Udah lama nggak makan asinan. Hah? Ayah bosen kan makan gula-gulaan kalori terus, ini makan asinan. Kok dia tahu gitu? Nah, itu yang jenius. Itulah juga yang jadi kelebihan TikTok. Saya kalau ngomong pasti ngulas TikTok. Kenapa? Karena TikTok itu ajaib. Ajaibnya di mana? Itu lain. Dengan YouTube itu lain, dengan Facebook itu lain. TikTok itu ketika kalau YouTube Anda harus ngetikkan sesuatu. Nggak bisa main scroll itu nggak bisa. Anda harus menyebutkan, Bapak mau nonton apa? Di YouTube itu gitu. Gitu. Dan ada saatnya kita itu sudah pernah mengetikkan apapun yang ada di kepala kita. Jadi ketika nonton YouTube bosen. Di TikTok bukan begitu, gitu ya. TikTok itu datang gidik-gidik dicoba-coba sama dia. Coba lihat ini Pak, tertarik enggak? Oh enggak, nanti kan Bapak swipe. Gitu. Nanti dia akan menemukan TikTok itu bisa tahu yang kita mau, gitu ya. Tanpa kita yang bahkan kalau kita ditanya sendiri kita nggak tahu. Gitu. Jadi ngerti itu yang namanya konteks aware mesin, konteks aware computing. Gitu ceritanya. Wajah itu baru industri 4.0. Loh kok dia tahu? Nah, soalnya banyak yang diambil. Misalnya dia ngobrol dengan database kependudukan. Waduh, Pak Sarif ini orangnya begini begitu gitu ya. Memang nggak punya profil saya, senengannya saya dia nggak tahu. Tapi dia bisa mengenali profil saya, kemudian dicek orang-orang dengan karakteristik seperti saya. Itu hobinya apa kalau baru pulang kerja. Nanti tahu dia. Gitu. Ya sudah, coba saja ditawarkan. Nah, itulah baru ketika mesin ngobrol satu sama lain, dimensinya dia jadi sangat luas, sehingga dia bisa lebih memahami kita. Itulah yang dikatakan industri 4.0, IoT on manufacture level gitu ya. Sebenarnya begitu. Maka yang namanya industri 4.0 ini itu ditenagai oleh Internet of Things, karena kuncinya mesin satu dengan mesin yang lain itu harus bisa ngobrol dan buat keputusan sendiri. Itu ya. Walaupun nanti ultimate-nya sih di visual, tapi untuk saat ini ya karena smartwatch itu masih kemampuannya seperti itu gitu ya. Ya masih pakai machine learning. Nanti saya tunjukkan deep learning dengan machine learning itu tempat mainnya berbeda. Anda nggak bisa main taro gitu ya. Ibarat kata Anda mau bunuh semut pakai bom nuklir gitu. Ya yang ada nanti ada collateral damage gitu. Itu jelas bisa mati nggak semutnya? Mati gitu. Cuman tetangganya juga mati, satu negara mati bisa jadi. Itu ya. Dan kenapa apa hubungannya IoT dengan big data? Karena IoT ini mesin, maka Anda ya kalau sepol-polnya ada, ini kemarin ada yang ketawa aja saya, Masya Allah. Jangan sok tahu ya jadi orang ya. Terutama gara-gara sedikit bisa bahasa Inggris, terus merasa sok tahu. Contohnya bagaimana? Big data adalah data yang besar. Maka orang banyak menganggap kalau penerimaan mahasiswa baru itu dianggap big data. Walah, Anda tidurnya kurang miring, Ferguson. Gitu ya. Penerimaan mahasiswa baru itu sampai kapan tidak akan jadi big data. Kalau masih datanya transaksional, masih pakai MySQL. Kalau sudah nyimpen image, suara segala macam pakai Mongo, nah baru nanti mungkin punya potensi jadi big data. Gitu ya, big data itu kenapa begitu? Database itu sudah desain penyimpanan data yang ringkes, jadi tidak akan besar, tidak akan ngawur isinya gitu. Makanya karena tidak ngawur, tidak besar gitu. Kalau Anda kan nyetatus ngawur gitu ya, ngambil gambar ngawur, suka-suka, maksudnya ngawur bukan asal ya. Maksudnya itu random sekali gitu. Datanya
itu kacau sekali gitu. Nah, itu yang kemudian nanti jadi medan tempurnya si big data sebenarnya. Tapi kalau masih database, nah, belum big data, walaupun 1 tera, kalau masih bentuknya RDBMS, wah gampang ngurus itu gitu. Gitu ya. Nah, IoT ini celakanya datanya memang nggak besar-besar sekali, tapi dia tidak tidur gitu ya. Sepol-polnya Anda itu bikin video TikTok gitu ya, ada tidurnya Anda itu. Pol-polan paling Anda itu 3 kali sehari gitu ya, bikin video TikTok gitu. Tapi kalau mesin melek terus, gitu. Itu IoT gitu. Itu nggak akan eh, ngefed apa namanya memasukkan data terus menerus dan itu yang jadi sumber dan jumlahnya banyak. IoT memang kecil-kecil, bukannya kecil-kecil Pak. Lu ya kecil-kecil memang, tapi jumlahnya banyak gitu ya. Jumlahnya banyak, jangan salah. Gitu ya. Makanya jangan sok-sokan jualan apa namanya di kafe, wah gaul gitu kan ya, menyepelekan menyepelekan penjual gorengan. Ya penjual gorengan memang pendapatannya kecil, tapi kalau banyak, ya jadi banyak, jadi kaya juga. Gitu. Bercanda ya. Tapi intinya adalah IoT ini jumlahnya bisa banyak, gitu ya. Dan ini sudah disupport pengalamannya pakai IP versi 6. Udah setiap butir di halaman rumah Anda itu dikasih IP itu bisa sekarang. Itu gitu. Ya itu IoT dengan big data. Nah, sekarang ada istilah namanya cloud, ada yang namanya istilah fog. Ya, fog itu kayak kabut ya, cloud. Ya nggak tahu ya ini antara kabut sama asap saya nggak tahu ya. Tapi intinya fog itu yang dikenalkan oleh si Cisco. Bedanya ada di mana? Bedanya sederhana ya. Ini Anda bisa baca sendiri gitu ya. Cuma to keep it simple stupid, bedanya cloud sama fog. Kalau cloud, perangkat Anda itu nggak punya otak pun nggak apa-apa. Nggak mikir sama sekali. Intinya cloud itu perangkat yang Anda pakai itu hanya sebagai antar muka saja. Mikir enggak. Kalau mau ngirim data ya pokoknya kirim data. Diseleksi dulu enggak Pak? Enggak pokoknya. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat akan dia kirimkan. Itu cloud. Kalau fog tidak, gitu ya. Fog tidak. Oh, nanti dulu Ferguson. Ya, jadi saya pilih-pilih dulu, saya mampan dulu, saya kompres, saya Fox ada halah-halah. Sekarang zamannya Bitcoin, zamannya atau bahasa umumnya blockchain, atau kalau mau lebih umum lagi, nggak pakai istilah yang daki-daki, istilah yang tinggi-tinggi, blockchain itu sebenarnya sistem terdistribusi. Kunci sistem terdistribusi itu apa? Banyak yang mikir, tidak hanya manut-manut, tidak hanya ikut-ikut gitu ya. Dan disitulah fog computing akan dapat tempat gitu ya. Tadi sudah disebutkan mengenai apa sih startup untuk perikanan gitu ya. Kalau untuk sekarang yang lagi ngetren juga kan bisnis itu bisnis kosmetik gitu ya. Kalau Anda untuk kemudian tahu, nih muka saya punya kendala penyakit kulit apa gitu ya. Anda harus koneksi ke internet, itu kan ya nggak menarik gitu ya. Paling gampang bikin aplikasi deep learning, ya sudah. Nanti kirim gambar, servernya yang akan menentukan, wah ini Anda dapat jerawat atau dapat tumor gitu misalnya gitu ya. Saya nggak tahu lah ya. Itu server yang mikir. Tapi kelemahannya adalah Anda harus selalu punya koneksi internet. Gitu. Nah, itu nggak disukai sama masyarakat. Makanya sekarang berusaha memindahkan sebagian kemampuan identifikasi ke perangkat yang Anda pegang tanpa koneksi internet. Disitulah letak fog computing. Sehingga kemudian beberapa pemrosesan sekarang dilakukan di dalam perangkat IoT Anda. Gitu ya. Wah, IoT-nya makin canggih. Jangan salah gitu. Tapi artinya
Kita sekarang sudah punya perangkat-perangkat kecil walaupun tidak terlalu powerful, tapi bisa mikir. Gitu. Nah, karakteristik data IoT itu seperti apa? Yang pertama numerik. Nah, numerik ini maka cocok yang bisa numerik, angka itu sudah natifnya ini dari si komputer. Ya, kalau gambar itu bukan natifnya komputer. Suara itu bukan natifnya komputer. Gambar sama suara atau yang digabung jadi video itu kalau di komputer Anda harus terjemahkan dulu ke dalam angka dan itu makan waktu. Itu sehingga ada perangkat-perangkat super gede lebih mahal daripada CPU-nya namanya GPU. Itu untuk menerjemahkan ngolah gambar sama suara lah, bisa aslinya gambar sih. Itu ya, numerik. Jadi kalau di numerik ini Anda pakai deep learning ya overkill. Kalau Anda punya data numerik, gambar sama suara, oke. Gitu ya. Tapi kalau numerik, wah, ya sudah ngapain gitu. Bisa nggak pakai deep learning? Bisa, tapi overkill. Gitu ya, overkill. Ya saya kaya, Pak. Ingat nggak semuanya itu bisa di posisi yang powerful terus gitu ya. Anda punya sekaya-kayanya Anda, handphone Anda itu nggak ada yang sampai sebulan. Ada Pak Nokia. Oh iya, iya, iya. Tapi kan bukan smartphone gitu, bukan smartphone gitu ya. Ada keterbatasan trade-off-nya. Tapi kalau numerik cocok langsung bisa dikerjakan perangkat-perangkat embedded system, perangkat-perangkat IoT gitu ya. Terus kemudian noise datanya itu banyak noise-nya. Nanti algoritma itu punya gaya masing-masing. Ini sayangnya, ini sama sampai teman doktoral saya. Ini lucu, percaya nggak percaya. Ya, nggak cuma teman doktoral, yang keluar di luar negeri juga banyak loh yang bingung. Kalau ditanya, Ibu, kenapa Ibu pakai YOLO? Gitu ya. YOLO itu algoritma deep learning. Atau kalau yang biasa, kalau mahasiswa S1 di Indonesia, kamu untuk clustering kok pakai KNN gitu misalnya gitu. Atau untuk klasifikasi kok kamu pakai naive Bayes atau misalnya untuk NLP. NLP-nya kamu kok pakai naive Bayes? Jawabannya karena ikut-ikutan saja. Hati-hati ya. Kalau nanti Anda milih istri atau suami asal-asalan, waduh. Ruwet itu. Enggak, untuk setiap pilihan itu ada reasoningnya. Kenapa kamu pakai naive Bayes? Kenapa kamu pakai SVM? Kenapa kamu milih linear discriminant analysis? Ada alasannya masing-masing. Dan alasan yang paling tepat, karena data saya begitu, Pak. Kalau data saya begitu, algoritmanya itu. Kalau data saya begini, algoritmanya ini. Jadi solusi itu menyesuaikan terhadap algoritma itu menyesuaikan terhadap problemnya. Sebarannya begitu, Bapak nggak lihat. Ya, yang cocok untuk sebaran data seperti itu, algoritmanya ya ini. Jangan asal taruh yang sebelumnya begini begitu. Loh, kasusnya lain kok. Gitu. Nanti Anda mau kalau datang ke dokter main suntik gitu. Apa-apa suntik, apa-apa suntik gitu kan. Ya tetanus juga kalian gitu. Bercanda ya, bercanda saya nggak ngerti ya suntik kok tetanus, saya nggak tahu. Tapi dokter zaman dulu emang apapun penyakitnya solusinya suntik, isi suntikannya nggak tahu saya gitu, nggak kayak gitu ya. Nah nanti noise data ada yang tahan terhadap noise, ada yang tidak tahan terhadap noise. Nanti ada data outlier itu data nyempal pokoknya ya. Gaji misalnya di BINU ya nggak ngerti di BINU saya. Di UII orang tua mahasiswa UII gaji rata-ratanya berapa gitu ya. Misalkan 50 juta misalkan. Terus kemudian ada orang yang crazy rich gitu ya. Pendapatannya sebulan jadi 500 M. Misalnya begitu ya, sebulan 500 M. Kalau kemudian pakai algoritmanya SVM gitu ya atau pakai logistic regression, siap-siap SPP-nya anak UI
itu ketarik naik ke yang 500M atau paling enggak ke 1M per bulan. Wah, kan ngawur gitu ya. Anda harus pakai algoritma yang tahan baik terhadap noise maupun outlier maupun tidak reliable, aka kosong. Banyak nanti IoT itu kadang-kadang kerja, kadang-kadang nggak kerja. Nah, gitu ya. Kalau Anda menyandarkan pada algoritma yang sangat butuh terhadap reliabilitas data, selamat berjuang, gitu ya. Nanti kesimpulannya ya salah, gitu. Kesimpulannya ya salah, gitu ya. Terus kemudian nanti ada data integrity. Wah, yang namanya IoT, alah, alah, alah. Kemarin lo baru nonton, enggak ya, baru setahun yang lalu, nonton YouTube pakai Node MCU. Untuk bikin hotspot bayangan pakai Node MCU duit 80.000, Anda itu bisa jadi monyet in the saya nyebutnya monkey in the middle attack gitu loh, mid M gitu ya. Orang bilangnya man, kalau saya nyebutnya monkey gitu ya. Monyet in the middle itu ya. Untuk melakukan serangan mid M sekarang ya itu modal 85.000. Alatnya kecil dan orang kebanyakan ketipu. Kebanyakan orang akan ketipu. Kenapa ketipu? Karena serakah. Ya, ini sedikit ngasih nasihat. Orang itu jadi tolol karena dua hal. Kebanyakan pinter orang itu. Jadi tolol karena kalau nggak ketakutan, ya serakah. Itu ya. Sudah punya internet belum? Sudah itu. Tapi kok ini ada wifi gratisan ya? Ya masuk aja itu. Gitu. Kebanyakan orang itu masuk aja padahal sedang di tap gitu datanya. Itu data integrity. Artinya kalau kayak gitu aja mudah gitu ya. Nah, kalau mau ngehack WAP ya, kan kalau di WiFi ada WAP, WPA itu ya. Itu harus nginjek gitu ya. Harus ke mode jorok. Bahasa Inggrisnya promiscuous mode gitu ya. Untuk nginjek data itu. Datanya sudah tidak nggak jelas gitu ya. Integritasnya data bohong gitu ya, data fake data palsu untuk kemudian ngacaukan atau security breach itu kayak gitu. IoT itu problemnya di situ. Problem utamanya IoT itu keamanan. Ya kan? Lah gimana ngomong keamanan loh. Saya untuk bisa ngirim data saja udah empot-empotan kok gitu. Kok suruh ngurus keamanan bisa dipahami gitu. Datanya bervariasi gitu ya. Sama-sama sensor jarak, wah formatnya lain-lain. Anda harus tackle dengan itu. Terus kemudian datanya banyak yang ngawur kadang-kadang, datanya ngaco. Nanti kalau Anda baca data akselerometer, wah datanya ngawur. Data yang dibaca di tangan, data yang dibaca di pinggang, data yang dibaca di saku itu lain-lain. Datanya mau diambil yang seperti apa? Datanya dummy. Anda harus olah. Dan data akselerometer cuma ada X, Y, dan Z. Gitu ya. Anda bisa menentukan ini Benji atau ini si Tom Cruise, apa ini si Rebecca gitu ya. Kalau sudah nonton film ini ya, Mission Impossible Rogue Nation itu kan ada tuh ya. Sistem keamanannya yang digunakan untuk mendeteksi langkah manusia. Apakah itu A, apakah itu B berdasarkan langkahnya gitu. Itu berdasarkan X, Y, Z. Anda langsung olah, oh nggak bisa Ferguson, nggak bisa begitu. Ya Anda harus olah dari X, Y, Z, Anda turunkan, Anda bangkitkan fitur baru, baru Anda olah. Itu ceritanya. Nah, kita masuk ke machine learning. Ini sedikit, semoga sudah pada paham, tapi saya khawatir ada yang belum paham, makanya saya recap sebentar. Ya, bedanya machine learning sama deep learning. Machine learning itu ya, kalau mau bodon-bodonan, kalau mau buat orang awam gitu ya, itu cuma level of automation. Tapi banyak juga yang hanya masalah sepele itu masalah Pak, salah Pak, alah. Untuk beberapa kalangan cukup seperti ini ya. Jadi kalau di machine learning masih butuh nginjek kopling Anda, istilahnya begitu ya. Kalau di deep learning Anda sudah fully otomatis. Gitu. Otomatisnya di mana Pak? Nah, nanti kita baru ngomong masalah teknis gitu ya. Jangan jadi grammar Nazi juga gitu ya.
Jadi kalau di machine learning Anda harus membangkitkan fitur, gitu ya. Jadi kalau misalnya membedakan kucing sama anjing, ya Anda harus menentukan bedanya kucing sama anjing itu berdasarkan apanya, gitu ya. Jadi engineer-nya Anda harus ngomong, lihat kupingnya Pak, kalau tegak kucing, kalau melambai berarti anjing. Nah Anda harus ngasih tahu kuping itu fitur itu namanya fitur. Ini oversimplify ya. Saya ngomong pakai bahasa yang berusaha semudah mungkin, walaupun bagi beberapa kalangan saya masih terlalu teknis juga gitu. Kalau di deep learning, oh enggak, langsung kasih ini gambar kucing, ini gambar anjing, gambar kucing, gambar anjing gitu. Nanti suruh membedakan sendiri. Fiturnya apa Pak? Fiturnya nanti kombinasi pixelnya. Ya. Jadi intinya kalau ada yang ngomong bahwa komputer itu berpikir seperti manusia, oh tak bodoh-bodoh kayak langsung, gitu ya. Enggak, komputer itu bekerja dengan cara yang lain, ngelihat dengan cara yang lain, mendengar dengan cara yang lain, membaui dengan cara yang lain. Walaupun hasil akhirnya mungkin mirip, oh bisa membedakan kucing sama anjing, tapi beda caranya melihat gambar gitu ya. Kalau komputer melihat terhadap komposisi pikselnya, deep learning itu begitu. Karena kita nggak paham maksudnya komposisi piksel seperti apa, beberapa orang menyebutnya dengan istilah black box gitu. Ya kotak hitam, nggak ngerti yang dilakukan apa itu. Kalau di machine learning kita bisa tahu, oh iya lihat benar bisa diverifikasi. Kucing itu kupingnya berdiri kalau anjing melambai. Gitu ya. Tapi bedanya machine learning sama deep learning. Sama begini ya, kaitannya dengan IoT ini ya. Kalau machine learning ini lebih efisien. Kalau deep learning itu melihat gambar diolah panjang lebar ya pakai jaringan saraf tiruan. Gambarnya nanti kayak gini ya. Panjang tapi ya panjang banget itu ya. Banyak hidden layer-nya, di satu hidden layer banyak nodes-nya gitu. Sehingga ya dia mau mencari kombinasi yang membedakan ya, unik gitu ya. Bahasanya fitur extract ini banyak yang nggak tahu ya. Kalau ditanya orang yang belajar deep learning, saya suka nginyem juga ya. Ditanya kernel itu apa di deep learning gitu. Kernel itu apa gitu. Kernel itu ya fitur ekstraktor itu gitu. Banyak yang nanti jangan bingung kalian. Kalau belajar itu banyak istilah-istilah yang sebenarnya sama tapi dipakai di tempat yang berbeda. Tapi sebenarnya sama. Konstanta, bias gitu ya. Nanti di apa namanya slope gitu ya, nanti gradien disebutnya sebagai slope gitu ya, intercept dikenal sebagai konstanta, bisa dikenal sebagai bias, istilahnya sama benernya gitu ya. Itu gitu ya. Jadi deep learning cocoknya kalau Anda itu sudah tidak bisa melihat polanya. Wah, gitu ya. Anda disuruh melihat, suruh membedakan gambar antara ronsen yang ini ada tumornya, ini nggak ada tumornya. Anda nggak bisa bedain, cocok pakai deep learning. Tapi kalau ngelihat kucing sama anjing, wah ternyata bisa ngelihat ini berdasarkan masih bisa di logika. Wah pakai machine learning gitu ya. Ingat ya yang namanya. Tapi sekarang semoga bisa dipahami ya. Manual itu cenderung lebih irit bensin, bensin, pertamax daripada deep learning. Kenapa? Ya karena tadi masih ada manualnya. Gitu. Enggak Pak, jangan bantah bagian situ. Umumnya begitu, gitu ya. Intinya kalau machine learning itu cenderung ramah terhadap komputasi. Tapi kalau yang namanya deep learning, karena ya nyaman gitu ya, gitu ya. Ya, ya kalau Anda pakai Huawei itu kan ya, ngambil gambar sawah tengah malam itu juga jadi terang benderang juga gitu ya. Karena kenapa? Ya karena otaknya luar biasa itu algoritma. Tapi maksudnya adalah deep learning membutuhkan komputasi yang besar, kalau machine learning cenderung yang kecil. Sehingga untuk kasus-kasus IoT, kok saya lebih merekomendasikan pakai machine learning daripada deep learning. Paling tidak untuk sekarang. Berikutnya, ini bedanya ini ya, untuk masing-masing problem beda algoritma. Nanti Anda coba telusuri ini ya, kasusnya nih
datanya yang terpisah secara linear atau secara radial, nanti algoritmnya lain-lain gitu. Nah, saya kenalkan ini sama ensemble method dulu ya, ensemble method. Ensemble itu kayak kita orkestra itu ya. Seperti pas kita orkestra, jadi rame-rame gitu ya. Nah, ada dua aliran besar di ensemble ya. Ada yang namanya bagging, ada yang namanya boosting gitu. Kita kenalan dulu sama yang namanya bagging sama yang namanya boosting. Kalau bagging seperti ini ya. Kita punya training data, terus kemudian kita subsampling gitu ya. Kita buat subsampling gitu ya. Misalnya datanya 1000, kemudian kita ambil secara acak masing-masing 200, 200, 200, dan di sini pakai artinya data yang sudah diambil bisa diambil lagi. Maka dari masing-masing subsample kita buat mesin keputusan. Dalam hal ini gambarnya robot. Nah, robot-robot ini nanti melakukan voting, nanti yang menang voting, yang votingnya dimenangkan, yaitu yang jadi keputusan. Itu misalnya robotnya dikasih umpan sebuah buah, nanti kalau robot pertama bilang apple, robot kedua bilang jeruk, robot ketiga bilang jeruk, oh berarti hasilnya itu buah jeruk. Gitu ya. Tapi intinya adalah robot pertama, kedua, dan ketiga ini lahir bareng-bareng bisa nggak? Bisa. Kalau di bagging begitu. Kalau di boosting lain. Boosting itu begini, lahirkan buat subsampling pertama ya. Boosting nanti jadinya ada boost ya. Kalau bagging jadinya random forest, boosting namanya ada boost gitu ya. Walaupun nanti berkembang jadi extreme gradient boosting ya, jadi XG boost gitu ya. Ini dari subsampling lahir robot pertama gitu ya. Nanti dari robot pertama ini digunakan untuk ngecek untuk mengenerate subsample berikutnya. Jadi nggak mungkin kita bikin subsample pertama, kedua, dan ketiga bareng-bareng. Tidak bisa. Kalau di boosting bukan seperti itu. Jadi kita generate robot simbah, eyangnya. Setelah itu kita coba evaluasi, buat subsampling baru, jadikan buat robot ayahnya, nanti digunakan lagi buat robot anaknya. Nanti satu keluarga ini, kakeknya, ayahnya, sama anaknya ini melakukan voting dengan bobot yang sudah disesuaikan. Itulah yang disebut sebagai boosting. Nah, semoga cukup menjelaskan. Nah, bagging itu begini, bagging. Ini ensemble method ya. Ensemble method. Jadi aktual data itu di bootstrap. Di bootstrap itu artinya ya istilahnya subsample. Jangan bingung ya. Jangan bingung. Banyak orang yang wah bootstrapping itu apa? Itu bootstrapping bukannya ngerintis startup pakai modal sendiri. Iya betul gitu. Tapi bukankah bootstrap juga ini ya musuhnya Jack Sparrow ya? Istilahnya sama tapi dipakai di tempat yang berbeda-beda ya. Maksudnya bootstrap di sini adalah subsample tadi ya. Datanya 1000 kita subsample dengan replacement ya, artinya data yang sudah diambil boleh diambil berulang gitu ya. Kemudian bootstrap, nanti ada bootstrap dari masing-masing bootstrap kita bangun sebuah machine learning model. Masing-masing bikin model, masing-masing bikin model. Nanti digunakan untuk mengklasifikasi, dalam hal ini misalnya emosi. Model 1 bilang tersenyum, bahagia. Model kedua sedang sedih, model ketiga bilang bahagia. Oh, berarti hasilnya si orang yang jadi objek identifikasi sedang bahagia. Kenapa? Karena mayoritas. Ini bisa pakai mayoritas, bisa pakai confident ya. Tapi umumnya pakai mayoritas. Gitu ya, menang-menangan banyak. Banyak-banyakan menang. Ya yang banyak menang, nah, gitu ya. Yang banyak yang menang. Itu bagging. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai random forest. Karena saya mengusulkan efisien machine learning model ini berdasarkan random forest.
Gitu ya. Random forest itu seperti apa sih? Yang pertama bootstrap tadi ya. Bootstrapping ini membuat subsample dengan cara mengambil sejumlah data sampel secara acak dari data asli yang ada. Datanya aslinya katakanlah 1000, ya, Anda subsampel 200. Ya sudah Anda ambil 200 dengan replacement ya. Sampling with replacement maksudnya seperti apa? Ya data yang sudah diambil nanti diadakan lagi sehingga berpeluang untuk diambil lagi. Itu ya. Jadi data ke 100 atau ke 200 itu bisa diambil 2 kali atau 3 kali, nggak bisa. Itu khasnya di bagging ya, di bootstrapping. Gitu ya. Nah, setiap bootstrap data ini akan digunakan sebagai data training untuk membangun satu pohon keputusan. Gitu ya. Ingat ya, saya slogannya itu less is more, yang sedikit itu yang banyak. Ya, yang sedikit justru yang banyak. Nanti hidup itu banyak paradoksnya. Kadang-kadang yang miskin yang bahagia gitu. Lebih banyak secara statistik begitu ya. Gitu. Ilusinya kaya bisa bahagia, tapi faktanya enggak. Gitu. Secara statistik ya, saya nggak ngomong secara satu-satu ya, tapi secara statistik yang miskin bahagia lebih banyak gitu ya. Kenapa bisa begitu ya? Karena semakin miskin itu semakin bisa berbagi gitu ya. Dan kebahagiaan itu dari berbagi. Kalau semakin kaya makin sulit berbagi. Nah, masuk ke sini ya. Jadi pohon keputusan itu yang sederhana, yang kuno gitu ya. Nggak dianggap deh. Wah, awal-awal tahun 2000 tuh dilirik aja enggak. Dilirik saja enggak pohon keputusan itu. Ya karena dia termasuk weak learner ya, pembelajar yang lemah gitu ya. Tapi nanti Anda belajar ya, yang lemah itu justru kuat kalau bareng-bareng gitu ya. Ya, ini pengalaman saya juga. Kalau punya perusahaan, karyawan kita itu teman-teman kita yang sama-sama pinter, wah bubar jalan itu biasanya begitu. Gitu. Mending cari karyawan yang nggak pinter-pinter amat, dididik gitu ya. Itu nanti timnya solid malah. Jadi gitu itu. Weak learner bergabung jadi satu itu nanti jadi powerful. Nah, idenya kayak gitu filosofinya, pelajaran hidupnya. Nah, kemudian khasnya terus bedanya dengan yang sebelumnya apa, Pak? Bukannya 95 juga ada yang seperti itu. Iya gitu. Terus jenisnya random forest ada di mana? Itu namanya random subspace. Memperkenalkan kebodohan. Gitu ya. Soalnya kalau Anda masih belum pakai random subspace, Anda itu masih pinter. Kalau masih pinter, makin sulit diajak kerjasama. Itu keniscayaannya. Maka random subspace ini idenya itu memperkenalkan kebodohan ke dalam pohon keputusan. Gitu. Supaya nanti apa? Nah, supaya punya kemampuan generalisasi yang lebih baik. Mau ilustrasi? Nah, saya jelaskan ya. IPK-nya 4, mahasiswa yang IPK-nya 4, ya itu biasanya nanti kalau kerja susah beradaptasi, susah kerjasama dengan orang lain. Gitu ya. Makanya yang IPK-nya 4 ini biar bisa mantep jadi mahasiswa, jadi calon pegawai gitu ya, suruh ikut organisasi. Di organisasi kan macam-macam orangnya, sehingga dia jadi main agak bodoh sedikit gitu. Gitu ya, IPK-nya jadi 3,5, 3,4 gitu. Bodoh, lebih bodoh daripada yang IPK-nya 4 gitu ya. Tapi nanti dia jadi mudah beradaptasi, mudah ya, punya kemampuan generalisasi yang cukup baik. Penting banget ya, penting banget nanti di data science itu. Kalau Anda akurasinya 98% pas ujian, siap-siap celaka Anda. Banyak bahkan ketika sudah dosen doktoral itu mencapai akurasi 98%. Wah, udah kayak menemukan surga gitu. Tunggu dulu Ferguson. Coba kamu hadapkan gitu ya. Kamu hadapkan ke data testing, langsung anjlok gitu. Itu ya. Nanti ada pembahasannya sendiri ya, ngomong tentang generalisasi itu ya. Bahasanya itu overfit ya.
Kalau Anda itu terlalu pinter, itu bahasa mesinnya itu namanya overfitting nanti gitu ya. Jadi jago kandang, ibaratnya begitu. Ya, kalau Anda itu misalnya ya, ini kasih ilustrasi sederhana yang terakhir tadi ya mengenai overfitting. Anda latihan di dojo, hafal semua jurus gitu ya. Hafal semua jurus. Ya, hafal semua jurus. Sampai kemudian Anda kalau sparring dengan teman-teman satu dojo, itu menangan sendiri Anda. Gitu ya. Tapi kemudian Anda menang soalnya sudah hafal jurusnya. Teman Anda mau mukul pakai model apa, Anda itu tahu. Nah, begitu masuk ke ring MMA gitu ya, atau masuk ke oktagon gitu ya, wah Anda biasa pakaiin, kayak nggak pernah lihat yang namanya judo gitu ya, misalnya, atau nggak pernah lihat yang namanya capoeira, kaget Anda, maka Anda tidak punya kemampuan prediksi whatsoever, soalnya Anda tidak pernah lihat capoeira sebelumnya, karena Anda nggak bisa memprediksi, kemampuan generalisasinya Anda rendah, pada saat itu Anda kalah. Pada saat itu Anda salah nebak. Pada saat itu Anda salah memprediksi, akurasinya drop. Itu gitu ya. Jadi pohon keputusan nanti dikenalkan dengan kebodohan. Memperkenalkan kebodohan itu prakteknya gimana? Begini. Ya. Jadi pohon pertama ini untuk menentukan ya apakah ini data set yang menentukan apakah seseorang itu kena penyakit berisiko kena penyakit jantung atau tidak, bisa punya penyakit di dadanya enggak, uh, sirkulasi darahnya lancar atau enggak gitu ya, punya arteri yang tersumbat atau enggak, bobotnya berapa itu ya. Kalau pohon keputusan atau mesin keputusan yang benar, yang tradisional, empat-empatnya dibaca, empat-empatnya diperhitungkan. Tapi kalau pakai random forest, enggak. Untuk pohon pertama ambil dua saja, yaitu blood circulation sama block arteries, gitu ya. Nanti di yang kedua sudah pakai yang lain. Di yang ketiga pakai chest pain and weight, gitu ya. Jadi enggak semuanya dipakai sama dia. Sehingga dalam tanda kutip saya bilang gitu ya, bodoh memperkenalkan kebodohan. Kenapa begitu? Supaya tidak overfit. Itulah resep rahasia dari random forest. Anda mempelajari teori paradoks. Wah, mungkin ini orang yang menemukan random forest ya setelah baca teori paradoks gitu ya. Semua orang pengen sempurna. Ya sudah, saya terima kekurangan saya dan saya batasi kemampuan saya. Malah jadi bisa bagus gitu ya. Malah jadi bagus gitu ya. Kalau Anda sedang bertikai gitu ya, Anda pengennya itu misalnya kalau lagi kecelakaan gitu ya, Anda pengen paling terdengar suaranya gitu ya. Ini saya kasih tahu ya buat perempuan. Nah, saya kasih buat kasih yang semoga ada perempuannya. Perempuan itu kita kasih trip nanti buat bekal rumah tangga kalian ya. Istri saya tak bekali ya begini juga. Anak-anak saya tak bekali begini juga. Senjata utama perempuan itu bukan otaknya. Saya kasih tahu. Kalau kalian berantem sama laki, adu argumen, bubaran kalian. Gitu ya. Perempuan itu senjatanya bukan di otaknya. Terus di mana, Pak? Di diem dan air matanya. Kalian kalau berantem sama laki-laki, walaupun kalian yang salah, gitu ya, walaupun kalian yang salah, tapi pengen menang, caranya gimana? Diem, syukur-syukur bisa nangis, menang kalian. Tapi kalau kalian bener pun, gitu ya, beradu argumen sama laki-laki, gitu ya, yang ada, wah berantakan semuanya. Itu saya kasih tahu. Kadang-kadang, gitu ya, walaupun Anda pinter, itu Anda berlagak bego dengan cara diem atau nangis, itu justru menang. Gitu ya. Itu yang kenapa saya tadi ngomong ini. Karena
satu pohon keputusan yang ultimate. Waduh Pak, susah Pak. Gitu Pak. Makanya terus kemudian ya sudah, bikin saja 100 pohon yang bodoh-bodoh, malah ngatasi masalah. Gitu ceritanya ya. Ini filosofinya di Random Forest. Nah, nanti sampel baru yang tidak diprediksi diklasifikasi oleh setiap pohon keputusan yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian yang bodoh-bodoh tadi itu ya, kenapa nyebutnya bodoh? Karena kalau lemah bingung tanda itu. Karena gaya bahasanya nggak dapat ya. Bahasa terjemahan langsungnya memang weak learner ya, pembelajar yang lemah gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia nggak dapat. Lemah itu masalah mengangkat kekuatan ya. Kalau bodoh itu kan ya, memprediksi itu masalah pintar atau bodoh gitu. Nah, itu baru yang bodoh-bodoh tadi voting. Ibaratnya begitu. Gitu ya. Nah, terus efisiennya ada di mana? Ini ajaibnya di sini. Saya udah lama kenalan sama namanya hierarchical clustering gitu ya. Tapi dapat wangsitnya kok ya belakangan gitu ya. Saya tunjukkan dulu hierarchical clustering. Kalau sudah tahu, ingat ya, sulap itu kalau belum tahu itu jadi ajaib. Jadi silakan menghormati sulap dari proses bikin tekniknya. Jangan sudah tahu, wah cuman begitu saya juga bisa. Bukan begitu, Anda nggak asik jadi orang. Gitu ya. Ini yang saya bawa, itu juga sederhana. Tapi untuk menemukan itu, walah, jedok-jedokan kepala dulu nggak. Banyak juga teman-teman doktoral yang nggak percaya kalian nanti ya. Entah kena penyakit hati, lambung, jantung, mati bahkan gitu ya. Gitu ya. Nemu wangsitnya itu susah gitu. Nah, saya nemunya di hierarchical clustering. Hierarchical clustering itu begini ya ceritanya nih. Ini pakai ilustrasi biar nggak terlalu teknis gitu ya. Ini ada kelompok ya, ada kelompok data A, B, C, D, E, F gitu ya. Ngelompokannya bagaimana gitu ya. Kalau di hierarchical clustering mengelompokkannya itu antar tetangga yang terdekat. Gitu ya. Oh, A sama B dekat, bikin satu kelompok. D dengan E juga bikin satu kelompok. C jauh sama F jauh. Oh ya nanti. Berarti nanti kita gabunginnya begini nih. A sama B bergabung, D sama E bergabung. Setelah itu dilihat C itu lebih dekat ke grupnya AB atau DE. Wah, lebih dekat ke yang AB. Ya sudah nanti C dimasukkan ke grupnya si AB. Tapi karena C itu lebih dekat ke B, maka posisinya C di sebelahnya B dan tidak di sebelahnya A. Jadi AB terus C, di mana C-nya ini dekat ke B. Itu ya. Baru kemudian ini F lebih dekat ke grup yang hijau atau yang biru ya. Wah, ternyata lebih dekat yang biru. Ya sudah, nanti didekatkan. Oh ini tapi gambarnya salah ya. Ini gambarnya harusnya F-nya dekatnya ke D, bukan ke E. Gitu ya. Nanti ada yang sorted, ada yang enggak memang gitu ya. Tapi intinya adalah grupnya nanti ABC sendiri, DF sendiri. Gitu ya. Terus kemudian di sini digabungkan, baru semuanya digabungkan jadi A, B, C, D, E, F. Oke ya. Tapi yang menarik adalah, ya, inspirasi saya itu gara-gara mau mecat karyawan waktu itu. Gitu ya. Kalau Anda punya anggota startup, jumlahnya 5, ya, jumlahnya 5. Terus kemudian 3 programmer, 1 orang finance, 1 orang desain. Yang Anda pecat, misalnya gitu ya, yang Anda pecat itu yang mana? Apakah yang desain, apakah yang finance, apakah yang programmer? Anda mesti mecat salah satu programmernya. Kenapa? Karena programmernya ada 3. Ada duplikasi pekerjaan di sini. Kalau Anda pecat orang finance-nya, ya ruwet. Anda pecat orang desainnya, ruwet, nggak ada gantinya. Programmernya nggak bisa jadi desainer. Maka yang jaraknya dekat, gitu ya, itu saya ambil 1. Paham ya? Algoritma untuk mecat karyawan. Maka menggunakan clustering itu, gitu ya, menggunakan algoritma hierarchical clustering ini, saya itu melakukan seleksi terhadap pohon keputusan.
Ingat ya, di sini tadi kita sudah punya namanya banyak pohon keputusan seperti ini. Pertanyaannya kita punya 100. Ya, kita punya 100. Kalau 100 mesin ini dimasukkan ke dalam satu embedded system, ESP berapa misalkan gitu ya. Ya ESP-nya mabuk, embedded systemnya mabuk. Jangan masukin 100-nya, Pak. Bapak hanya bisa memasukkan katakanlah 10, maka saya harus bijaksana. Dari 100 ini, 90 mana yang saya buang, 10 mana yang saya pakai. Nah, saya menentukan pohon keputusan yang mau saya keep dan saya buang berdasarkan atau menggunakan algoritma clustering. Gitu. Nah, jadinya nanti kalau di sini ya gampangannya ibarat anggap saja ini yang gambar D ini sudah disorting. Maka kita bisa memahami bahwa yang paling tidak mirip itu antara A sama si F. Benernya E ya, ini paling jauh. Jadi kalau saya mau mempertahankan pohonnya, yang saya pertahankan tinggal 2, Pak. Bapak harus pertahankan 2. Yang lain buang dari 6 ini. Maka yang saya pertahankan itu A sama F. Benernya E di sini ini karena saya tadi bilang ya ini ngurutinnya nggak benar. A sama E. C itu dihapus. Kenapa? Karena mirip dengan A. B itu dihapus karena mirip dengan A. Jadi menggunakan algoritma hierarchical clustering, saya melakukan seleksi terhadap pohon keputusan yang ada di dalam ensemble. Jadilah efisien machine learning model. Gitu ya. Pohon keputusannya dibuat menggunakan random forest. Setelah itu saya seleksi dulu. Seleksinya menggunakan hierarchical clustering. Gitu ya, sehingga nanti dapat pohon yang sangat berlainan satu sama lain. Itu ya. Intinya bikin diversifikasi ya, bikin diversifikasi. Soalnya kayak Jerman waktu menang Piala Dunia keberapa itu ya. Nah, waktu Jerman menang itu kan dari semua ras itu ada gitu ya. Ras Jerman yo ada, ras Negro yo ada, Asia yo ada, Turki yo ada gitu ya. Sehingga kemudian gaya permainannya itu tidak bisa ditebak. Nah, sehingga menang di situ. Itulah yang kita pakai di efisien machine learning model untuk IoT. Itu yang saya pakai untuk mendeteksi aktivitas menggunakan smartwatch gitu ya. Jadi untuk meringkas ya, ini pertama kali untuk bikin machine learning efisien adalah menggunakan yang pertama bagging. Ingat ya, ini subsampling biasa. Terus kemudian bikin random subspace gitu ya. Jadi Anda katakanlah kalau bagging itu dari 1000 record diambil 200 gitu ya. Nah, kalau random subspace itu kaitannya dengan kolomnya, dengan prediktornya, dengan fiturnya, apapun yang Anda pakai itu ya. Jadi kalau Anda punya prediktor atau variabel itu sampai 50 kolom gitu ya. Punya 50 variabel. Anda hanya pakai masing-masing 10 gitu ya. Ya, ambil subsampling 200 lagi. Setelah itu buat pohon keputusan tidak menggunakan seluruh kolom, nanti hanya yang 10. Itu namanya random subspace. Ya. Ini terakhir kok. Enggak. Terus kemudian bikin tree ensemble-nya, bikin anggota pohon keputusannya. Setelah itu untuk setiap tree lakukan evaluation untuk tree-nya. Itu ya. Nanti setelah itu berdasarkan performance-nya Anda lakukan clustering, dapat strukturnya. Oh iya, ini kalau nanti tidak bagaimana Pak? Yang diambil yang tengah-tengah A, C atau D dan F. Yang paling jauh-jauhan. Select and most distance tree from the ensemble. Pilih pohon-pohon keputusan yang jaraknya paling berjauhan satu sama lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini mengenai algoritma, mengenai efisien machine learning model untuk IoT.
Sekian, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih banyak Pak Syarif sudah berbagi sharing ilmu pengetahuan mengenai efficient machine learning model for Internet of Things applications. Saya persilakan bagi teman-teman yang ada di sini, Mbak, Bapak, Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau kalau mau diskusi langsung dengan Pak Syarif bisa raise hand ya. Kan. Mungkin sambil menunggu rekan-rekan sekalian pikir soal apa pertanyaannya atau diskusinya atau mengetik, saya ada pertanyaan atau mungkin lebih ke lurus, bukan luruskan ya, konfirmasi apakah yang saya tangkap ini sudah benar atau belum gitu terkait dengan presentasi dari Pak Syarif ini. Ini yang pertama tadi, ini kan kalau yang dipresentasikan terakhir ini kan mengenai bagging ya Pak, random forest berarti pakai bagging kan ya Pak ya. Apakah berarti bisa kita simpulkan bahwa bagging ini lebih efisien daripada boosting Pak? Oh, not necessarily. Enggak mesti. Enggak mesti. Jadi bedanya bagging sama boosting, kalau kita punya cukup, kita ke sini. Jadi bagging itu kelebihannya ada di paralelismenya. Kalau di boosting itu butuh waktu untuk kemudian menyusun pohon-pohon berikutnya. Jadi kalau untuk fast respon gitu ya, kalau pengen buat pohon keputusan dengan cepat, kita pakainya bagging gitu ya. Walaupun kalau untuk masalah akurasi secara de facto sekarang bisa ditunjukkan ya XGBoost itu pakainya boosting gitu ya. Extreme gradient boosting itu pakainya boosting, tapi mungkin lebih butuh waktu gitu ya. Dan apalagi boosting itu lebih menuntut pohon keputusannya untuk jadi tolol lagi. Kenapa bisa disebut lebih tolol lagi? Soalnya kalau di bagging, pohon keputusan itu punya 3 cabang, 4 cabang, itu masih oke. Dan kadang-kadang diperlukan. Kalau di boosting, itu namanya pakai tupel. Pohonnya cuma 1, ya dan tidak. Gitu aja, Bu. Ini lebih bodoh lagi, lebih banyak lagi gitu. Di sini itu lebih banyak lagi karena pengen punya kemampuan generalis yang bagus gitu ya. Maka dia bikin pohon keputusan yang banyak, lebih banyak daripada di bagging. Bodoh-bodoh tapi lebih banyak gitu ya. Itu ceritanya kurang lebih begitu. Jadi kalau menyimpulkan apakah lebih bagus bagging daripada boosting gitu ya, enggak. Jadi kalau pada boosting ke akurasi, kalau bagging lebih ke kecepatan sebetulnya. Kurang lebih gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Bu Fiftati, mohon maaf kalau Fiftatianti. Bisa tidak melakukan klasifikasi pada relief candi berkaitan dengan image berarti ya. Kalau data tadi itu bisa enggak Pak? Kalau image biasanya lebih ke deep learning ya Pak atau bagaimana Pak dari saran dari Pak Sarif? Nah, baik. Saya tanya dulu mungkin ya. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan ke Bu Anti aja ya nyebutnya ya. Bu Anti aja belakangnya dia. Ini mau diklasifikasi relief candinya jadi apa, Bu? Mungkin bisa langsung open mic bila berkenan, Bu Kalau buah kan misalnya Fiftatianti. apel sama jeruk gitu ya, itu kan hasil klasifikasinya. Kalau candi itu mau diklasifikasi, relief candi itu hasil klasifikasinya mau seperti apa ya? Mengenali apanya gitu. Mungkin kalau contoh Pak, barangkali saya hanya menebak-nebak ya. Candi kan ada Hindu, Buddha gitu. Barangkali nanti dari liftnya, oh ini Hindu, ini Buddha gitu. Misalnya Pak, misal. Anggap saja begitu ya. Ya, Anggap saja ini yang general. saya nggak tahu ya. Relief relief itu yang saya bayangkan itu gambar aktivitas manusia. Ya nggak sih? Sedang ngapain gitu.
dikaitkan ke satu agama tertentu, saya nggak ngerti gitu. Eh, bisa atau enggak gitu ya. Soalnya manusia juga kalau digituin juga susah gitu. Eh, ketemu orang di jalan, ini orang Hindu atau orang Buddha ya gitu. Bingung juga saya. Tapi katakanlah gitu ya. Ini candi. Kalau lihat bentuk candinya gitu kan. Memang kan em, saya nggak tahu. Candi Hindu dengan candi Buddha mungkin berbeda gitu ya. Gerejanya teman-teman Kristen dengan teman-teman Katolik mungkin juga berbeda gitu ya. Mungkin punya kekhasan gitu ya. Bisa atau tidak melakukan klasifikasi? Jawabannya selalu bisa. Hmm. Kalau mau mudahnya, kalau gambar memang pakai deep learning gitu ya. Syaratnya Bu, gitu ya. Syaratnya mau mudah tapi ada bayarannya, gitu ya. Tidak ada yang ideal 100% dalam hal ya deep learning itu membutuhkan dataset yang cukup banyak. Kalau dataset ibu sedikit, pakai deep learning pasti kacau balau. Pasti kacau balau. Gitu. Kecuali gitu ya, ibu mau menggunakan semacam GANs itu ya. Sekarang ada itu Bu yang apa sih namanya algoritma di deep learning yang disuruh berantem satu sama lain. Gitu ya. Dikasih gambar katakan. Tapi ya nggak tahu ya kalau soalnya candi itu bentuk reliefnya sedikit rumit gitu ya. Tapi kalau misalnya parameter suksesnya itu agak sedikit sulit gitu ya. Dalam hal misalnya kalau perempuan gitu ya. Misalnya perempuan ini cantik atau enggak gitu kan ya. Nanti ada tuh algoritma yang kemudian menciptakan muka wanita gitu kan. Kebanyakan kalau di game itu ada modelnya muka wanita. Nah, kita pengen create muka wanita yang baru gitu ya, yang diciptakan mesin, bukan yang diciptakan Tuhan. Kita bukan memplagiat gitu. Caranya bagaimana? Ya nanti ada algoritma yang kemudian namanya GANs ya, General Adversarial Network ya, atau menggunakan YOLO juga bisa sih sebetulnya. Terus tapi umumnya pakai GANs itu ya, pakai auto encoder dan segala macam. Nah, pakai GAN ini nanti kita modifikasi matanya gitu. Nanti yang satu berusaha menentukan, oh ini nggak cantik. Nah, nanti diubah apanya lagi. Oh ini nggak cantik. Diubah sampai ketemu, oh ini cantik. Kalau ini cantik gitu ya, maka dia meningkatkan yang satunya lagi yang tadi bilang cantik nanti bilang wah saya harus meningkatkan kriteria dia akan buat kriteria baru sehingga dia nggak cantik sehingga nanti akan bersaing untuk membuat tambah cantik lagi membuat tambah cantik lagi yang lain berusaha akan bantah nggak cantik tapi bukan bantah tanpa standar loh ya kalau memang cantik dibilang cantik maka dia harus membuat kriteria baru untuk membuat dia jadi cantik jadi dia akan bertumbuh dengan sendirinya ada sih algoritma yang begitu gitu. Ini ada pertanyaan tambahan dari Bu Fifta-Tianti, berarti harus dicari ciri spesifik ya Pak ya? Kalau pakai deep learning, bukan ibu yang mencari cirinya. Kalau di machine learning, ibu yang mencari cirinya. Tapi kalau di deep learning, kuncinya adalah ibu kumpulkan image sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Kuncinya kalau di deep learning itu cari gambar sebanyak-banyaknya. Kualitas input data itu sangat krusial, kualitas maupun kuantitas. Perbedaan pencahayaan, perbedaan sudut pengambilan gambar, rasio, kemiringan, gitu ya. Segala macam ibu harus ambil, terus kemudian nanti dilabeli ya. Setelah labelnya benar, dapat data cukup banyak, nanti kalau difitkan ke deep learning seperti CNN saja kalau cuma gambar toh. Kalau cuma menentukan, saya belum dapat jawaban ya dari Bu Anti tadi ya. Yang ditarget itu klasifikasinya apa belum jelas sih gitu ya. Tapi tadi sih kalau deep learning butuh data yang cukup banyak itu. Itu kemarin ada teman ya, cuma sedikit ini ya. Sekarang kemarin ada teman di doktoral itu berusaha mengenali rambu-rambu lalu lintas, mengklasifikasikan
Mas 11 12 lah identifikasi sebetulnya. Mengklasifikasi rambu lalu lintas pakai SVM. Pak, saya bilang zaman mobil sekarang udah kayak gini masih pakai SVM. Ya. Kalau ibu itu kere datanya sedikit, tidak lengkap pakai SVM. Terpaksa. Gitu ya. Terpaksa. Tapi datanya juga nggak gambar loh ya. SVM itu datanya numerik. Kalau gambar, wah Anda harus preprosesnya agak sedikit panjang lebar. Itu Bu Virus. Baik, terima kasih Pak Syarif. Kemudian tadi berkaitan dengan masih balik lagi ke bagging sama boosting yang tadi Pak. Ada yang lain kalau ada pertanyaan boleh ya silakan, saya boleh diinterupsi juga sama Resen. Jadi kalau kembali lagi ke bagging sama boosting, kalau bagging tadi kan berarti lebih cepat ya Pak, kalau boosting tapi lebih akurat. Nah, tapi mungkin ada butuh sistem IoT itu lebih butuh akuratnya Pak daripada kecepatannya. Nah, apakah berarti kita sebaiknya kalau di kondisi seperti itu memilih boosting, tapi kan ada kendala tadi itu perangkat IoT itu kemampuan prosesinya lebih rendah kan Pak. Nah, bagaimana kalau terus kita lempar ke kayak tadi misalnya di cloud atau fog computing? Bagaimana komentar dari Pak Syarif? Oke Bu, kalau pakai memang konsiderannya kalau di IoT itu biasanya masalah sumber daya komputasi yang rendah itu ya. Jadi kalau ibu punya komputer yang kemudian misalnya sumber daya komputasi itu termasuk baterai gitu ya, daya tahan baterai nanti. Kalau mikirnya kenceng, artinya pohon keputusannya banyak, nanti jadi umur pakai baterainya juga semakin pendek, juga tidak disukai. Kalau ibu membutuhkan akurasi, sebaiknya pakai boosting. Seperti di Kaggle itu line follower, pakainya boosting Bu. Gitu ya. Memang sih boros. Gitu. Bilangnya kan gitu. Tapi lombanya juga cuma sebentar kan? Gitu bilangnya. Hah? Lombanya juga cuma sebentar. Biarin aja Pak boros. Gitu. Orang Bisa nggak Pak? Wah, bisa nggak Pak kalau komputasinya kita lempar tuh di luar gitu, nggak di perangkat IoT-nya, karena kan tadi kapasitasnya terbatas. Oh, bisa saja, selalu bisa. Selalu bisa. Selalu bisa seperti itu. Ini mungkin butuh penjelasan ya dari ada Vicky. Izin bertanya Bapak di saat seperti apa menggunakan bagging ataupun boosting? Mungkin bisa dijelaskan ulang Pak. Jadi kalau baterai saya masih oke nggak ya? Tes dulu. Nggak dulu. Ayo, minta bantuan. Tolong. Daripada mati menjaga. Tidak ada yang baku sebetulnya, gitu ya. Oh, tapi ini ada ininya. Ya, sebentar. Ini ada materi, tapi di materi yang lain ya. Salah. Mana tadi? Bentar, saya tunjukkan. Nah, ini kelihatan nggak ya? Saya sharing, ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, jadi kok benar nggak sih? Nah, nanti selain bagging sama boosting ada stacking ya. Kalau stacking itu campur-campur. Kalau bagging sama boosting itu isinya pohon keputusan semua atau SVM semua atau naik bias semua. Kalau di stacking campur-campur. Nah, begini, semoga nggak bingung ya. Saya harus menjelaskan dikit tentang bias sama yang namanya varians gitu ya. Semoga nggak bingung ya. Saya akan berusaha se awam mungkin menjelaskannya. Bias itu begini ya. Nanti banyak yang bingung. Walah, false positif aja banyak yang bingung, false negatif aja banyak yang bingung. Gitu ya. Tapi itu pelajaran lain. Gitu ya. Tapi gini, padahal ini bias itu begini. Ada yang bias itu error pada saat training. Ingat baik-baik ini.
Banyak yang menjelaskan dengan cara yang jelimet dan saya benci dosen yang begitu. Ya, kalau bisa ngomong pakai bahasa yang sederhana, kenapa harus dibuat tinggi untuk membuat kita terlihat pinter? Biarin aja orang anggap kita tolol, ya kita memang tolol ini gitu. Gitu daripada kelihatan pinter. Baik bias sama varians itu sama-sama error. Bias itu error pada data training, kalau varians error pada data testing. Gitu ya. Kalau Anda bingung ingat-ingatnya, ingat-ingat begini. Bias itu jumlah kekalahan Anda di dojo Anda sendiri. Kalau varians itu jumlah kekalahan Anda di oktagon, ya, di ring MMA, gitu ya. Jadi jika bias single learner-nya tinggi, gitu ya. Jadi Anda bikin ya subshape space tadi. Terus kemudian pohonnya itu bego pada data training. Ya, bego pada data training. Maka Anda pakainya boosting, bingung nggak? Bingung ya? Bentar ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Saya nggak bisa mengeneralisir kasus ini pakai bagging, kasus itu pakai boosting. Karena memang nggak bisa. Dicoba dulu. Bikin satu pohon keputusan. Oke ya, pohon keputusannya itu pada data training, bego atau enggak? Kalau bego, pakainya boosting. Gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda bikin subspace tadi, bikin pohon keputusannya itu kelewat pinter. Menangan pokoknya data trainingnya itu. Kalau di dojo sendiri itu menangan sendiri Anda itu. Gitu ya. IPK-nya 4 pokoknya. Gitu ya. Maka gunakan bagging. Ini bahasanya teknis banget ya. Ini harus dicerna pelan-pelan banget. Intinya, ya kalau pohon keputusan yang Anda buat itu bego-bego gitu ya, Anda pakainya boosting. Gitu ya. Tapi kalau yang Anda buat pohon keputusannya Anda sudah bikin subspacing gitu ya. Bikin bikin bootstrap ya gitu. Ternyata model yang Anda buat itu akurat-akurat. Ya, Anda bikinlah pakai bagging. Itu ya. Semoga Anda cukup jelas ya, diingat-ingat saja, dicatat sebelum dapat dapat feel-nya. Ya, sebelum dapat feel-nya harus dicatat dulu kadang-kadang, ditelan dulu mentah-mentah gitu ya. Tapi nanti lama-lama oh gini maksudnya Pak Sarif gitu ya. Soalnya kalau Anda bagging itu cenderung tidak memperbaiki. Gini nih. Mana? Sebentar guys, komputer saya ini komputer baru padahal. Nah, apa yang menarik dari gambar ini? Gambar ini itu ya, itu antara robot satu dengan robot kedua itu nggak ada urusannya, nggak ada urusannya, independen satu sama lain. Kalau di boosting itu enggak, robot pertama itu bego, tapi nanti robot kedua itu lebih pinter, robot ketiga itu lebih pinter lagi. Jadi kakek Anda, ya mohon maaf ya, kakek kita lah ya, kakek orang aja lah. Kakek-kakek itu dulu, kakek-kakek kita, itu ya natifnya bodoh, memang bodoh harus gimana? Orang zaman dulu kok, oh, mau motong ayam harus pakai batu granit gitu ya. Gitu. Terus nanti menemukan pisau. Ya namanya evolusi berkembang. Ayah kita itu lebih pintar dari kakek kita. Anda itu lebih pintar lagi dari ayah Anda. Itu levelnya begitu. Di boosting itu ada proses untuk mengurangi bias namanya, mengurangi error atau meningkatkan akurasi pada data training. Jadi intinya kalau pada kasus pada saat Anda buat pohon keputusan pertama ini, itu kok bego, gitu ya. Ya berarti harus dibuat pinter. Paham ya? Harus dibuat pinter. Caranya buat pinter gimana? Pakai boosting. Gitu. Pakai boosting. Tapi kalau dari awal, gitu ya, dilalai. Gitu. Tung, wah, gitu ya. Anda itu pinter langsung. Lah,
kalau Anda pinter, jangan ditambahi orang pinter-pinter lagi, tambah berantakan. Gitu ya. Di dalam rumah ada 2 singa. Coba saja ya, lakinya berperan jadi kepala rumah tangga, perempuannya ibunya jadi kepala rumah tangga. Kita lihat mau kemana itu rumah tangga itu. Gitu. Enggak, yang satu harus membegokan dirinya atau dua-duanya membegokan dirinya, itu di backing. Kalau Anda pinter ya ngalah gitu ya. Ingat ya, kalau kalian berantem itu semakin teriak semakin tidak masuk komunikasinya. Herannya semakin pelan-pelan ngomongnya gitu ya. Diem sakit semakin bisa merasa. Sedikit berfilosofi. Ininya gitu ya, kalau Anda bikin pinter-pinter nih rekapannya, kalau robot Anda itu pinter, ya Anda pakai gigi. Kalau robot pertama Anda itu bego, pakai boosting. Gitu. Dan begonya robot Anda itu bukan berdasarkan Anda loh ya, tapi berdasarkan datanya. Jadi lihat-lihat datanya. Gitu. Gitu Bu Fairuz, semoga bisa Berarti menginspirasi. untuk yang boosting ini pembobotan juga bobotnya akan lebih besar di yang terakhir ya, Pak? Oh, not necessarily, Bu. Oh, enggak juga. Nggak mesti. Nggak mesti. Makin pinter berarti bobotnya makin makin banyak. Oh, nanti dulu. Oh, belum tentu juga. Mungkin pinter, tapi masih anak muda, masih emosian. Kakeknya Bu Fairuz itu masih dianggap, wah ini stabil. Ini kondisi yang membutuhkan ketenangan. Ya kakeknya Bu Fairuz lebih diboboti, maksudnya apa? Gitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Syarif. Ini mungkin karena sudah habis ya waktunya, semoga sudah menjawab. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Syarif dari Vicky. Mungkin kalau boleh saya coba sedikit ringkas ya apa yang sudah kita pelajari dari awal tadi mengenai IoT, kemudian machine learning, dan juga bagaimana penerapan machine learning di IoT secara lebih efisien. Kalau tadi Pak Syarif mencoba memaparkan penggunaan random forest algorithm. Kemudian agar lebih efisien lagi menggunakan hierarchical agglomerative clustering agar pohon keputusannya bisa lebih ringkas sehingga IoT ini ketika memproses tidak terlalu berat. Begitu ya Pak Syarif? Atau ada yang mau ditambahkan dari Pak Syarif? Cukup, Bu. Nanti mungkin saya kirimkan lewat Bu Fairuz ya materinya. Ya, nanti materi akan dibagikan ke peserta bersamaan dengan sertifikat. Baik, terima kasih Pak Syarif sudah berbagi kepada kita di sesi terakhir nih, Muni webinar IT Face. Oh, ada pertanyaan tambahan ini menyelip untuk aplikasinya pakai apa, Pak? Aplikasi ini ketika pembuatan model atau ketika di-deploy di IoT atau bagaimana? Mungkin dari Pak Syarif. Nah, ini ada sedikit saran pribadi ya, Bu ya. Nah, ini saran pribadi buat teman-teman di sini soalnya banyak yang mungkin masih baru. Saran saya adalah pakai ini Bu, kalau pemain baru pakai ini. Jangan malu pakai handphone untuk bikin video TikTok. Nah, nggak usah pakai kamera DSLR. Sebentar, saya tunjukkan. Jadi jangan ikut-ikutan gaya-gayaan. Nah, pakai kemana-mana pakai DLSS. Ini pakai ini Bu. Kalau mau belajar bikin model pakai ini cepet Bu. Kalau nggak pakai Rapid Miner, kalau nggak pakai Nime, kalau nggak pakai Orange, pakai ini dulu Bu. Ada 3 ini, namanya pakai visual programming. Sekali Ibu dapat feelingnya, dapat gambaran besarnya tentang proses ini ya, Ibu boleh coba-coba pakai Rapid Miner, kalau nggak pakai Nime, kalau nggak pakai Orange. Waduh, sekarang ada Altair, Bu. Nanti gambarnya begini. Codingnya begini. Ya, kurang lebihnya. Semoga punya gambaran lah, semoga lah ya. Ini main drag and drop. Setelah dapat gambaran, oh begini tuh prosesnya. Ada autonya. Wes toh, nggak usah gaya-gayaan pakai DLSR. Wong yo yang bawa DLSR itu cuma pakai
menu yang kotak hijau itu kok, menu auto. Gitu ya. Gaya-gayaan apaan? Pakai Python nanti dulu Ferguson, kalau belum cukup jam terbangmu pakai sini dulu gitu ya. Tunggu tidurmu tidak terlalu miring gitu. 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 Jadi nanti pakai ini dulu, nanti kalau sudah biasa baru belajar nanti pakai TensorFlow dan Keras dan teman-temannya. Sementara pakai itu dulu. Tapi kalau di IoT biasanya nanti pakai TensorFlow Lite, Bu. Gitu. Jadi yang tadi tanya bisa pakai TensorFlow Lite supaya modelnya bisa lebih ringkes, lebih ringan gitu. Kurang lebih begitu. Semoga sudah menjawab ya dari Kak Siti Mas Rifah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Syarif. Semoga ilmunya bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silakan bagi kakak-kakak, rekan-rekan peserta sekalian bisa menyalakan kameranya agar kita bisa mendokumentasikan kehadiran pada sesi pagi menjelang siang hari ini. Silakan. Bisa on cam. Mohon izin Pak Syarif, saya stop share dulu ya Pak ya. Baik, mari. Masih adakah yang mau on cam-kan lagi untuk sesi foto bersama? Ya, kita mulai saja ya. Fotonya 1, 2, 3. Sekali lagi slide yang selanjutnya 1, 2, 3. Lahir 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih rekan-rekan dari berbagai kampus di sini. Saya lihat dari ring name teman-teman yang di sini, display name-nya teman-teman dari BINUS, dari STIMIK Jakarta, dari UII, UMM, Univ Bina Insani, Atmajaya, Parahyangan, dan lain-lainnya. Bagi yang belum saya sebutkan, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam mini IT online seminar selama 2 pekan ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga saya selaku pengelola dari UII mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya akan share exit tiketnya. Silahkan, saya juga akan share di chat. Rekan-rekan sekalian bisa mengisi exit tiket ini untuk memberi masukan ataupun penilaian terhadap pelaksanaan IT online seminar phase 3. Ini akan saya tampilkan selama 5 menit ke depan sampai 11.20. Sementara itu saya akhiri sesi webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.